Oke teman-teman, para pecinta Tosanaji, tadi pagi saya dalam perjalanan ke Jombang menemui seorang kolektor yang mungkin bosen sama agemannya, sehingga saya tarik ada 3 pusaka dan lainnya sempat saya video. Dan yang bikin saya terkesima adalah pusaka ini. Pada prinsipnya dalam beberapa waktu ke depan, saya, Andrian ini harus mempunyai pusaka yang kelasnya itu agak menengah ke atas gitu. Dan itu menjadi sebuah misi saya dalam beberapa tahun ke depan ini, teman-teman. Masa agamanya biasa-biasa, jadi harus luar biasa gitu. Warangkanya adalah warangka kayu timongo. Ini pendoknya bunton. Kayunya kayu timongo, gayaman ngajok Jakarta. Kalau bagian ini sepertinya kayu asam, tapi klop ya teman-teman. Bismillah, kita buka. Kerasa teman-teman ya. Ini bisa lihat ya dari layar HP Anda. Oke. Motif seperti ini dinamakan dengan pamor largangsir. Untuk dapurnya sendiri ini namanya dapur sempaner teman-teman, atau sempono bener. Nah, yang menjadi langka ini adalah pamor Asian ya. Pamor Asian itu adalah pamor yang bagian gonjo dengan wilah ini menyatu, pamornya nyambung, itu namanya pamor Asian teman-teman. Oke, sehebat apa sih pamor largangsir ini? Kalau secara teknis pembuatannya, largangsir ini pembuatannya sangat rumit teman-teman. Jadi perlu kepiawaian, perlu teknik yang tinggi, skill yang hebat. Kalau empu dusun, mohon maaf, empu kampung dulunya nggak bisa buat seperti ini teman-teman. Siapa yang bisa? Jadi empu-empu yang hebat. Nah, indikasinya ini kalau dilihat dari karakter besi, ranjang bangun dan condong lelehnya, dilihat dari berbagai aspeknya, ini termasuk tangguh belambangan. Tangguh belambangan. Diperkirakan ini buatan dari Empu Pitrang. Teman-teman, belambangan itu seera apa mas? Mungkin ada yang kebingungan ya. Belambangan itu sejaman dengan Mojopahit teman-teman, sekitar abad ke-14. Kembali lagi ke soal pamornya. Kenapa Mas Andrian terkesima dengan pamor ini? Pamor ini teman-teman adalah pamor yang secara dua makna, baik itu secara eksoteri, secara estetikanya itu masuk, secara esoterinya pun masuk. Saya menjelaskan secara esoterinya. Secara esoteri atau secara nilai-nilai spiritualnya. Pada sejarahnya kita tarik benang merahnya dulu ya. Dulu ketika Sunan Kalijaga memperhadiahkan kepada Raja Demak Bintoro, yaitu beliau Raden Patah atau Raden Fatah ya. Beliau itu memberikan keris yang berpamor largangsir. Jadi awal mula pamor itu dinamakan largangsir ya, Sunan Kalijaga tersebut teman-teman, kepada hadiah kepada Raden Patah ya. Nah, ada maknanya ya, jadi nggak sembarangan. Largangsir, yang dimaksud largangsir itu adalah gelar agemaning siro. Largangsir, gelar agemaning siro. Nah, yang dimaksud di sini ada makna mendalam, karena memang kalau berbicara Jawa itu ada intisari kebatinan. Ada hal-hal yang bermakna di dalamnya. Gelar agemaning siro yang dimaksud di sini, yang dikatakan oleh Sunan Kalijogo, adalah bagaimana seseorang yang mempunyai jabatan, yang mempunyai gelar jabatan, itu tidak lupa dengan diri pribadinya, sehingga tidak semena-mena dalam mengemban amanah jabatan yang diembannya teman-teman. Itu yang dimaksud. Lalu gelar agemaning siro ini mempunyai makna agar sang pengagemnya ini memiliki sifat yang rendah hati.
ya, memiliki sifat yang rendah hati. Tentu kalau sudah berbicara soal sifat-sifat ini teman-teman, ini berarti agamanya para raja atau para pemimpin tentunya. Jadi bukan sembarang orang. Maka kenapa Largangsir ini termasuk pamor pemilih? Kalau ditilik kepada sejarahnya, rekam jejak sejarahnya seperti itu. Saya kira klop lah, selaras dengan historis dan nilai-nilai yang terkandung pada pamor Largangsir ini. Saya tertarik, yang alasan pertama adalah kerumitan dari pamor ini yang dibuat. Yang kedua, ya memang langka gitu loh. Yang ketiga, makna daripada filosofinya. Itu yang membuat saya terkesima teman-teman. Largangsir, pamornya, tangguhnya adalah tangguh. Belambangan abad ke-14. Dapurnya adalah dapur Sempono Pener atau Sempaner. Terima kasih.